bahwa ilmu itu sejatinya adalah hakikatnya menyelesaikan masalah. Jadi sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu adalah sebagai orang yang penyelesai masalah, bukan nambah masalah. Makanya dari dulu yang dianggap orang berilmu dan jago dengan keilmuannya adalah mahasiswa. Makanya namanya pun mahasiswa. Di mana letak kemahasiswaannya tadi? Peduli dia dengan keberadaan masyarakat banyak di negeri ini. Maka kadang mereka ngumpul tuh untuk meminta keadilan kepada sistem negara yang ada di negeri manapun dia berada. Hakikat keilmuan itu. Tapi sekarang enggak. Kalau dulu itu memang ilmu itu diidentikan dengan menuju iman. Kalau sekarang enggak, ilmu itu bukan menuju iman dimiliki itu. Ilmu itu untuk menuju itu tadi tuh, harta dan tahta. Jadi kadang untuk kepentingan pribadi, kadang untuk kepentingan kelompok, bukan kepentingan orang banyak. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali teman-teman kalian. Alhamdulillah kita baru saja pulang dari memenuhi tanggung jawab sebagai Abdullah, hambanya Allah, terutama yang memiliki tanggung jawab untuk berkhutbah. Kita tunaikan tadi itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus menyampaikan apa adanya dengan bahasa tauhidi, bahasa ketuhanan yang disusun dengan kalimat yang ya lembut, tegas, lugas, dengan intonasi dan retorika yang diridhai dan berkati Allah yang Maha Suci. Teman-teman, kita ini tadi jadwal kita di salah satu masjid Ring Road Medan, ya, kawasan Gatot Subroto itu, mau arah ke Gagak Hitam itu ya. Jadi alhamdulillah kita tadi sampaikan tentang bagaimana hakikat Jumat itu serta apa namanya, penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari jawaban akan pertanyaan yang kita sampaikan selama ini dalam kehidupan kita, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap ahad, kemudian setiap bulan, setiap tahun, begitulah berganti tahun, berganti tahun. Pertanyaan kita tuh, aku tuh untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini? Padahal bisa jadi yang bertanya itu pun sebenarnya orang yang sukses tuh dunianya. Dia orang kaya raya, mempunyai kekayaan yang luar biasa, tuan takur dia, proyeknya luar biasa, jebol semua, kaya raya. Kemudian dia juga orang yang berkuasa, mempunyai kekuasaan di mana-mana, banyak sekali masanya. Tapi muncul pertanyaan itu juga tuh, aku ini untuk apa? Kenapa? Kok aku udah punya harta, kekayaan, mempunyai tahta, kedudukan, tapi mengapa perasaanku belum begitu nyaman juga hati ini? Tapi kenapa pikiran itu belum tenang juga? Akal ini masih dalam keadaan penuh dengan kekacauan tuh. Nah, inilah tadi yang kita kembalikan dari latar belakang masalah pembahasan tentang surat Az-Zariyat ayat 56 itu tadi. Teman-teman sekalian, ini memang melepaskan pada pasan kajiannya tadi itu ke situ, bahwa ternyata yang membuat kita tidak dalam keadaan nyaman selama ini
Padahal kita sudah mempunyai dunia itu, mempunyai harta itu, mempunyai mempunyai tahta itu, kedudukan itu. Tapi tidur kita pun nggak nyenyak, nggak bisa tidur, makan pun nggak nikmat. Keberadaan kita dengan keluarga pun kadang penuh dengan keributan. Nggak betah di rumah. Semua serba salah. Jawabannya hanya satu, adalah karena kita benar-benar tidak mengakui atau tidak pernah mau mengakui atau tak mau tahu selama ini pengakuan kita bahwa kita tuh diciptakan hanya untuk menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah kedudukannya kenapa disitulah tadi setiap kita mulakan aktivitas kita, hari-hari kita, setiap detak-detik, menit, jam, hari, berganti minggu, ahad, berganti bulan dan tahun, semua itu karena kita sadar bahwa kita diciptakan adalah untuk menuhankan Dia. Maka di situ dengan sebutan Bismillah tuh, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi bukan dengan nama harta yang ingin kita targetkan, kekayaan yang harus kita dapat miliki, dan bukan hanya karena tahta kedudukan yang ingin kita genggami, sehingga ketika tak dapat dan tidak kita miliki kekayaan dan kedudukan itu membuat hati kita tetap tenang tuh. Kenapa? Karena memang kita lakukan aktivitas itu karena Allah, Tuhan yang Maha Rahmah. Jadi wajah ini tersenyum terus. Orang nggak betah di rumah, awak betah di rumah. Ya, kenapa? Kadang hari-hari itu pun kita nggak terasa itu kok cepat kali waktunya berganti. Orang kira bahwa di rumah itu nggak ada aktivitas, banyak aktivitas. Berzikir kita kepada Allah. Sambil mengetik kita juga berzikir kepada Allah. Sambil mengerjakan pekerjaan yang ada kita di rumah, kita kerjakan karena Allah. Sehingga akhirnya kadang pun istri dan anak-anak turut juga menjadi bagian membantu kita dalam melangsungan pekerjaan kita, Masya Allah. Sampai-sampai kita menyatakan, cepat kali waktu berlalu. Padahal selama ini kata orang, kawasan umum, ketika kita di luar, aktivitas yang ada, di saat itu kita akan mengatakan, nggak terasa ya waktu cepat berlalu gitu. Nah, ini kadang-kadang yang sebenarnya orang pada menuju ke sana tuh teman-teman, ya. Sampai-sampai aku udah juga keluar dengan kesibukan, tapi kok terasa lama kali waktu ini berganti. Kemudian perasaanku kok nggak tenang selama ini, padahal aku udah punya segalanya. Kenapa? Karena dia bukan melakukan itu semua karena menuhankan Tuhan yang Maha Kuasa, tapi menuhankan harta dan tahta tadi yang ada di benaknya, di pikirannya, yang di akalnya, yang ada di rasanya, di perasaannya, di hatinya, hanyalah harta dan tahta alias dunia tuh. Itulah terjadi tadi, sikut kanan, sikut kiri. Udah itu yang menjadi pacuan teman-teman sekalian. Kita nggak lagi melihat tuh background dia atau penampilan lahir dia. Makanya Rasulullah mengingatkan itu apa yang disampaikan, yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Rasulullah mengatakan Allah itu tidak melihat kepada bentukmu, diri ekonomimu, kedudukanmu, tapi Allah melihat bagaimana hatimu. Kalau bahasa teksnya itu Allah tidak melihat kecantikanmu, rupamu, tapi Allah melihat hatimu. Artinya yang tahu hati itu hanya kita dan Allah. Istri kita pun tak tahu bagaimana hati kita loh. Suami kita pun tak tahu bagaimana hati kita. Yang tahu itu cuma kita dengan Allah. Maka itu kadang di situ kalau
ketika kita mohon perlindungan itu selalu dengan penuh penghayatan ucapannya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaupun kita rame-rame itu. Nanti yang lainnya pakai baru pakai domirun nahnu. Kenapa? Karena begitu dalamnya itu permohonan, karena hati kita tuh betul-betul menanamkan harapan dengan dalam, nggak kita memohon kepada Allah. Ketika kita ngajak yang lain, bisa aja yang lain tadi dalam keadaan ketawa, ya nggak ngerti dan lain sebagainya. Maka di pulang itulah kalau kajian tasawuf dan tauhid, karena ditolakkan lagi kepada rasa kita punya hati, tolakkan lagi kepada pikiran kita punya akal. Jadi nggak bisa kita ajak begitu aja dengan kajian fikihnya. Nah gitu dia. Tapi fikih itu mengarahkan kita kepada koridor, nama-nama, tempat dan waktu yang bisa kita langsungkan itu sebagai bagian yang kita kerjakan, seperti zuhur, ya kan? Tempatnya kapan, waktunya kapan. Nah namanya zuhur. Nggak mungkin kita kerjakan waktu subuh kan gitu. Baik teman-teman sekalian, inilah tadi kita kembali bahwa di situ kita ungkapkan kata kuncinya adalah kita harus sadar dan paham bahwa kita adalah menyembah Allah. Itulah yang tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini. Makanya dalam muatan itu, ketika terjadi dialek antara Allah dengan iblis laknatullah alaih, maka dinyatakan, dan itu pun Allah masih ngabulkan tuh permintaan iblis, ya kan? Mungkin karena iblis dulu sebelum jadi iblis pernah menjadi hamba Allah yang paling taat tuh di kalangan bangsa jin dan malaikat, ya namanya dulu Ijazil ya. Nah jadi di situ apa kata iblis? Izinkan aku ya Allah untuk menggoda seluruh keturunan Adam sampai akhir hari kiamat, sampai akhir batas alam ini ada. Oh silakan wahai iblis, ingat, illa min ibadika mukhlasin, ya. Maka itu ditegaskan, dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelumnya, ya ingat wahai iblis, hanya hamba-hambaku yang tidak ikhlas yang bisa kau goda, sedangkan hamba-hambaku yang ikhlas nggak akan bisa kau goda. Kenapa? Nanti barometernya itu harta dan tahta itu teman-teman. Menarik tak? Karena dari harta dan tahta inilah iblis merajalela untuk menggoda kita. Adik abang berakakak kandung saja gara-gara harta warisan bisa jadi nggak cakap-cakapan, bahkan bunuh-bunuhan tuh. Nggak jarang kita mendengar berita anak kandung membunuh ayah kandung karena masalah warisan. Masya Allah. Ini dia teman-teman, ini sambil fokus juga nih, sambil nyetir nih ya. Safety belt kita pakai juga nih untuk menjaga. Nah jadi inilah kajian tadi. Maka dikatakan juga illa min ibadika mukhlasin, kata Allah, yang diapain sampaikan oleh iblis, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas itu ya Allah tak bisa kugoda. Yang lain yang tak ikhlas tuh kugoda. Apakah dia kalau dalam kajian ilmiah mau dia S1, S2, S3, doktor, profesor, gak dia kalau tak ikhlas dia berbuat kono. Kok kono kena. Terjadilah sikut kanan sikut kiri. Penyampaian dapat membingungkan orang di sekelilingnya untuk tidak fokus kepada Allah sebagai Tuhannya. Ini kajiannya. Apakah dia nanti juga orang yang sampai-sampai yang taat beribadah? Maka dikatakan oleh Rasulullah, ibadatul alim khairum min ibadati jahil. Ibadahnya orang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang tak berilmu. Itu tadi. Jadi akhirnya kita lupa tuh. Makanya ilmu sejatinya itu nanti insya Allah udah mau selesai tulisan kita ini, nanti kita akan masukkan ke jurnal. Nanti ini lagi mau kita lacak ke jurnal Scopus atau ke Sinta. Nanti insya Allah kita akan minta petunjuk dari Allah, ya. Jadi akhirnya di situ akan tertulis tuh bahwa ilmu itu sejatinya adalah hakikatnya menyelesaikan masalah.
Jadi sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu adalah sebagai orang yang penyelesai masalah, bukan nambah masalah. Makanya dari dulu yang dianggap orang berilmu dan jago dengan keilmuannya adalah mahasiswa. Makanya namanya pun mahasiswa. Di mana letak kemahasiswaannya tadi? Peduli dia dengan keberadaan masyarakat banyak di negeri ini. Maka kadang mereka ngumpul tuh untuk meminta keadilan kepada sistem negara yang ada di negeri manapun dia berada. Hakikat keilmuan itu. Tapi sekarang enggak. Kalau dulu itu memang ilmu itu diidentikan dengan menuju iman. Kalau sekarang enggak, ilmu itu bukan menuju iman dimiliki itu. Ilmu itu untuk menuju itu tadi tuh, harta dan tahta. Jadi kadang untuk kepentingan pribadi, kadang untuk kepentingan kelompok, bukan kepentingan orang banyak. Dalam menyelesaikan permasalahan, kadang ditutupnya matanya, ditutupnya telinganya, dibisukannya lidahnya untuk berkata tentang itu adalah tak benar. Akhirnya yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang buruk jadi baik, yang baik jadi buruk, yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Nah inilah yang jangan sampai kawan-kawan mengatakan bahwa ilmu itu nggak penting. Jangan, itu oknum orang berilmu yang nggak memahami hakikat keilmuan itu, teman-teman sekalian. Maka yang ditempatkan oleh kalangan para ulama zaman dulu dengan bahasa al-adab fawqal ilmi, adab itu adalah di atas ilmu, untuk menyadarkan orang berilmu bahwa engkau tuh tujuannya berilmu untuk bisa menjadi orang yang beradab, orang yang berakhlak mulia, orang yang berakhlak perilaku yang penuh kebaikan dan kepedulian yang tinggi dengan sesama. Itu teman-teman sekalian. Maka oleh karena itu mudah-mudahan kajian ini dapat menyadarkan kita, satu kata kuncinya adalah menghambakan diri kepada Allah. Maka di situ akan dapat terajut bagaimana kita memahami diri kita sebagai orang yang berpengetahuan menuju keimanan, hingga akhirnya dapat melaksanakan segala kemaslahatan dengan kepedulian, dikarenakan kita lakukan apa? Karena bismillah, karena Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Ada, tiada, alhamdulillah. Ada datang kuasaan tadi, tahta tadi, ada datang kekayaan tadi, harta tadi, tetap kita mengucapkan pemujian dan pujian Tuhan yang kepada Allah, Tuhan yang Maha Rahmah. Jadi bukan kita memuji harta dan tahta itu, bukan memuji kekayaan dan kekuasaan itu. Kita jadi orang kaya karena kita muji itu kekayaan, jadi sombong kita. Kita memuja tahta, kita jadi orang yang pejabat luar biasa dan berkedudukan, jadi sombong kita. Akhirnya kita lupa kita semua itu diamanahkan oleh Allah dengan harta dan tahta, kekayaan dan kekuasaan itu untuk menciptakan keadilan hingga orang terasa untuk bertuhankan kepada Tuhan yang Maha Rahman, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu teman-teman, mudah-mudahan kajian ini dapat menjadi tawar sedingin. Kita insya Allah continue terus ini kajiannya di medsos ini ke depan insya Allah. Pada Allah manapun pada sekalian, teman-teman sekalian, saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa nanti di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.